Nah, udah rame kan pasar HP yang mau pakai jasanya chipset terkencang dan terbarunya dari Qualcomm. Sekarang gilirannya Aiko nih, yang akhirnya resmi meluncurkan HP terbarunya. Namanya itu Aiko 13, tapi masih buat di pasar Tiongkok ya. Dan kabar baiknya sih, Aiko 13 nantinya juga bakal masuk resmi buat pasar Indonesia. Aiko 13 ini menawarkan performa kencang dan fitur-fitur yang siap memanjakan para penggemar gadget dan pencinta gaming mobile. Yaudah yuk kita intip spesifikasi lengkapnya dan juga harganya dari Aiko 13 ini. Pertama kita bahas ke desainnya dulu nih. Yang sekilas sih Aiko 13 ini terlihat cukup mirip ya dengan pendahulunya si Aiko 12. Di Aiko 13 ini terdapat elemen desain baru yang Aiko namain itu Monster Halo. Elemen ini adalah sistem efek cahaya yang dapat disesuaikan di sekitar modul kamera. Sistem pencahayaannya juga beradaptasi sesuai dengan skenario permainan saat main game. Dengan total ada 72 efek yang berbeda. Pengguna juga bisa custom opsi untuk memberikan HP Aiko 13 mereka dengan tampilan yang unik. HP ini juga hadir dalam 4 varian warna, yaitu ada warna putih, hitam, hijau, dan juga warna abu-abu. Dan Aiko 13 ini juga hadir dengan fitur rating IP69 dan IP68 untuk ketahanan air dan debu. Jadi otomatis sudah bisa diajak nyelam nih ya. Masuk ke bagian layarnya, di Aiko 13 ini juga punya layar yang udah berpanel AMOLED dengan resolusi 2K buatan BOE yang punya ukuran dimensi di 6,82 inch dan juga pakai refresh rate di 144 Hz. Layarnya ini akan menampilkan tampilan visual yang tajam, jernih, dan juga responsif, ideal untuk menikmati konten multimedia dan juga bermain game. Terus kejuaraannya, si Aiko 13 ini mengandalkan chipset terbaru dan terkencang saat ini nih, yaitu pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Chipset ini dijanjikan akan membawa peningkatan performa signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam hal gaming dan kemampuan AI. Aiko 13 juga udah dilengkapi dengan chips Qi 2 untuk pengalaman bermain game yang lebih baik. Berkat chipset Qi 2 ini, Aiko 13 ini mendukung teknologi VAA anti-flicker yang akan membantu mengurangi kedipan dan menawarkan pengalaman bermain game yang lancar. Aiko 13 juga mengklaim kalau chipset tersebut mendukung panskala resolusi kelas PC 2K. Terus untuk menjaga HP ini tetap dingin selama penggunaan yang lama, Aiko 13 juga disertakan heatsink dual drive 7K untuk menghilangkan panas. Buat konfigurasi RAM dan internal memorinya, Aiko 13 mengandalkan RAM yang udah bertipe LPDDR5X dengan kapasitas sampai 16GB dan internal memori yang udah bertipe UFS 4.0 dengan kapasitas sampai 1TB. Kombinasi RAM dan internal memori ini akan memastikan performa multitasking yang lancar dan akses data yang super cepat. Terus buat kameranya, Aiko 13 ini mengandalkan konfigurasi 3 kamera belakang yang masing-masing ada kamera utama beresolusi 50MP dengan sensor dari Sony IMX921 yang udah dilengkapi dengan OIS. Terus kamera kedua itu ada lensa ultrawide dengan resolusi 50MP juga, dan juga ada lensa telefoto juga yang memiliki resolusi 50MP dengan sensor dari Sony IMX816 yang udah dilengkapi juga dengan OIS dan 4 kali zoom optikal. Terus buat kamera selfie-nya, resolusinya itu di 32MP yang diletakkan di punch-hole tengah atas layar. Buat dayanya, Aiko 13 mengandalkan kapasitas baterai di 6150 mAh dengan kecepatan ngecas fast charging berdaya 120W. Fitur lain yang dibawa di Aiko 13 ini termasuk sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, terus ada speaker stereo, hi-fi audio, NFC, dan juga rating IP68 dan IP69. Terus buat harganya dari Aiko 13 yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar Tiongkok. Jadi Aiko 13 ini dibanderol mulai dari 8,7 juta aja untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB. Dan untuk varian yang paling tinggi itu dijual dengan harga 11,4 juta rupiah untuk varian RAM 16GB, internal memori 1TB. Kalau dilihat dari harganya sih lumayan menjanjikan ya. HP dengan chipset rata kanan terbaru tapi dijual dengan harga yang nggak nyampe 10 juta. Ini sih oke.
Ya udah, tinggal kita tunggu aja ya kabar baiknya dari Aiko Indonesia. Semoga Aiko 13 bisa cepat dibawa masuk segera ke pasar Indonesia.